Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Wahyuningsih. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 2 Cilacap. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK UNES. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang pada hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya SMA Negeri 2 Cilacap. Berikut ini adalah praktik mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sudah siap mengikuti pelajaran sosiologi pada siang hari ini? Siap. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Minta tolong Mas Indra untuk memimpin berdoa pada siang hari ini. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih Mas Indra sudah memimpin doa pada siang hari ini. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Nah, karena kita masih berada pada era pandemi, maka kita harus tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Masih ingat dengan 3M? Apa saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, Ibu perhatikan di sini semuanya pakai masker ya, nggak ada yang nggak pakai masker ya. Oke, Bu Ayu mau tanya hari ini, coba kalian perhatikan di samping kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, berarti pertemuan hari ini semua anak berangkat ya, nihil ya. Ayo absen, semuanya nihil. Nah, anak-anak hari ini kita mau mempelajari terkait dengan materi apa sih? Nah, hari ini kita mau belajar mengenai materi dampak dan upaya penyelesaian permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, Bu Ayu ada motivasi belajar kita hari ini apa ya anak-anak? Coba kita lihat. Nah, motivasi belajar kita hari ini adalah masa depan itu dimiliki oleh siapa? Mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka. Mau tanya, Ali mimpinya apa sih? Saya mimpinya mau menjadi direktur. Mau menjadi direktur, bagus sekali ya anak-anak ya, mimpinya semoga tercapai. Bu Ayu mau tanya satu lagi, ya Diva mimpinya mau jadi apa Diva? Orang sukses. Orang sukses itu apa? Pengusaha. Pengusaha, oke. Jadi di antara kalian semuanya ada yang tidak ada yang tidak punya mimpi, semuanya punya mimpi. Nah, biar semangat kita yel-yel dulu ya anak-anak. Oke, masih ingat yel-yelnya? Masih. Iya, kita yel-yel ya. Mulai ya. Tepuk gembira. Hola hola, hore hore yes. Hola hola, hore hore yes. Mari kita gembira belajar sosiologi. Hola hola, hore hore yes. Oke. Ya. Nah, persepsi. Sekarang kita kaitkan ya anak-anak pelajaran yang mau kita pelajari hari ini dengan pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa sih anak-anak? Masih Bu. Masih asik, ya silahkan. Nama saya Asik Atalabibah. Pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang faktor dan bentuk-bentuk permasalahan sosial. Betul sekali, jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas satu materi yaitu terkait dengan bentuk-bentuk dan faktor pendorong permasalahan sosial. Nah, oke,
pertanyaan yang kedua, mau kita kaitkan dengan materi hari ini. Bagaimana sih keterkaitan materi bentuk permasalahan sosial dengan dampak dan upaya mengatasi permasalahan sosial? Ada yang bisa mengemukakan anak-anak? Bagus. Eliana, silahkan. Terima kasih Bu, izin menjawab. Saya Eliana. Menurut saya, keterkaitannya itu masalah sosial sendiri adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, berbagai bentuk permasalahan sosial di sini akan menimbulkan dampak yang semakin kompleks di masyarakat apabila tidak segera diselesaikan dengan baik. Contohnya itu seperti permasalahan pengangguran yang dapat memunculkan kemiskinan dan kriminalitas di masyarakat. Bagus sekali jawabannya. Ternyata anak IPS itu kritis-kritis ya. Jawab aja bisa sepanjang itu, sekritis itu. Nah, kan kita kaitkan dengan kompetensi dasar kita hari ini. Nah, kompetensi dasar kita hari ini apa sih anak-anak? Jadi ada dua kompetensi yang akan kita pelajari di sini. Kompetensi yang pertama yaitu kita akan menelaah terkait dengan dampak-dampak permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah menganalisis upaya mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Oke, bagus sekali. Nah, tujuannya apa pembelajaran kali ini? Jadi kali ini pembelajarannya memiliki dua tujuan. Tujuannya adalah agar peserta didik itu dapat menelaah dampak-dampak permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat dan peserta didik dapat menganalisis terjadinya upaya atau bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan sosial. Nah, jadi sudah tahu ya tujuannya ya. Nah, lalu manfaatnya apa kita belajar sosiologi pada siang hari ini? Nah, manfaatnya adalah kita mampu mencegah dan menciptakan kewaspadaan terhadap segala permasalahan. Waspada, jadi kita bisa mengantisipasi ketika terjadi permasalahan sosial. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Bu Ayu akan menerapkan 3 jenis penilaian. Penilaian yang pertama adalah terkait dengan penilaian sikap. Nah, nanti pada saat kalian diskusi, itu akan Bu Ayu observasi bagaimana kalian diskusi. Apakah kalian mampu berdiskusi dengan baik dengan teman-teman kalian ataukah tidak? Oke, di sini Bu Ayu mau menampilkan satu gambar. Gambarnya apa sih ini anak-anak? Kemiskinan. Iya, betul sekali. Di sini menunjukkan adanya potret kemiskinan. Nah, anak-anak siapkan HP kalian, gawai kalian. Kita akan adakan pre-test. Ya, untuk linknya bisa kalian lihat di sini atau bisa kalian cek di grup kelas, sudah Bu Ayu share, atau boleh kalian scan barcode. Ya, di situ ada link dan barcode-nya, silahkan kalian kerjakan. Waktu mengerjakannya, karena soalnya tidak begitu banyak, jadi 5 menit saja. Ternyata di sini cukup multikultur ya anak-anak. Ternyata ada beberapa anak yang sudah bisa mengerjakan dengan baik sebelum pembelajaran, tapi masih banyak anak-anak yang masih nilainya kurang baik. Nah, anak-anak, kita mau melihat satu video. Silahkan kalian perhatikan video ini, kemudian kalian analisis apa sih yang sekiranya bisa kita ambil dari video ini. Ini video menunjukkan kehidupan masyarakat di Jepang.
Nah, kita bisa membandingkan apakah di Indonesia juga sama seperti budaya di Jepang. Ya, ternyata di Jepang yang negara besar pun mengalami permasalahan. Bahkan beberapa di antaranya ditemukan tertidur hanya dalam keadaan berdiri dengan sedikit bersandar. Yang cukup mencengangkan, terkadang mereka bukan hanya terlelap dalam keadaan tertidur, melainkan dalam keadaan sudah meninggal, guys. Hal itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh karena peristiwa tersebut bukanlah yang pertama atau kedua terjadi di Jepang. Nah, kira-kira kaitannya apa sih anak-anak? Apa yang ada di dalam video ini dengan permasalahan yang mau kita bahas hari ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan Diva. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ayu. Informasi yang terkait pada video tersebut menjelaskan tentang permasalahan dalam bidang budaya dan ekonomi yang disebut dengan karoshi, di mana mencari pekerjaan itu sangat sulit di Jepang, sehingga masyarakat Jepang banyak yang bekerja keras untuk menampilkan performa yang tinggi dan terbaik kepada atasannya. Dan hal tersebut menimbulkan stres yang tinggi, kesehatan yang buruk, dan tingginya kesehatan dan tingginya tingkat kematian di Jepang. Ya, bagus sekali jawabannya dari Mbak Diva ya. Nah, kemudian ada yang bisa mengkaitkan lagi keterkaitan video tadi dengan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, adanya permasalahan karoshi ini tidak terlepas dari visi pembangunan ekonomi di Jepang, sehingga para pekerja di Jepang bekerja hingga sangat keras. Penduduk di Jepang bekerja sekitar 80-100 jam per bulannya, sehingga dari situ dapat meningkatkan stres dan dapat menekan fisik dan mental, bahkan dapat berujung kepada kematian. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan karoshi ini, yaitu dengan pemberian hak cuti kepada para karyawan untuk istirahat. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya, kita kasih aplaus. Anak-anak, sebelum kita mau diskusi, sebelum Bu Ayu mau membagikan LKPD, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya. Saya ingin bertanya mengapa di masyarakat muncul berbagai permasalahan sosial, Bu? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Isyar. Kenapa sih di masyarakat itu muncul permasalahan? Kenapa kita hidup itu tidak baik-baik saja? Ada di antara kita yang tidak punya masalah? Ya, saya mau tanya, Intan, pernah mengalami masalah? Pernah. Saya yakin setiap orang pasti punya masalah. Kenapa? Karena di masyarakat itu hampir setiap masyarakat itu seiring dengan perkembangan zaman itu pasti akan mengalami perubahan. Nah, oke, hari ini kita mau diskusi anak-anak. Jadi materi diskusinya kita hari ini adalah ada 4 tema, ya. Nanti ada satu kelompok yang mungkin temanya akan sama dengan kelompok lain. Untuk temanya yang pertama adalah terkait dengan ledakan penduduk. Di sini ada link yang nanti bisa kalian buka. Kalian semuanya bawa laptop anak-anak? Alhamdulillah bawa ya. Kemudian ada permasalahan pengangguran. Di sini ada link berita atau artikelnya. Kalian nanti bisa akses. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan bullying atau perundungan. Ya. Kalian tidak pernah kan mengalami bullying? Tidak. Alhamdulillah. Yang keempat adalah kemiskinan. Ini akan Bu Ayu bagi LKPD. Di sini ada LKPD. Jadi masing-masing kelompok nanti akan menerima LKPD. Kemudian aturan mainnya bagaimana? Yaitu nanti kalian akan menganalisis informasi yang ada di LKPD. Kemudian kalian masukkan dalam LKPD ini, jadi dianalisis, dijawab di LKPD. Setelah itu, kalian buat dalam bentuk graf Canva. Ini kelompok 1, kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 3, kelompok 4. Silahkan untuk mempermudah, kalian bisa memindahkan posisi kalian ya untuk berkelompok. Silahkan. Kelompok 4. Ya, siap ya? Kelompok 4 dapat materi apa Mas Mbak?
Kemiskinan. Apa yang bisa kalian ambil dari materi kemiskinan? Kalian nanti diskusikan bersama, ya jangan kelihatan kayak keluarga ini ya, saling berdekatan. Ini Diva sendiri, cewek sendiri, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalian diskusikan materinya, artikelnya silahkan dibuka, kemudian dari situ kalian tulis, dianalisis di dalam LKPD, ya. Kemudian hasil analisis kalian akan dibuat dalam graf Canva. Kelompok 1, halo. Masih semangat? Sudah sampai mana progresnya? Sudah dituangin di dalam LKPD. Tadi permasalahannya apa ya, Mbak? Meningkatnya jumlah penduduk. Nah, ini anggotanya siapa saja? Aisyah, Asyik, Indra, Kartika, ya, sama Indra ya, Intan ya. Nah, tapi lebih banyak yang negatifnya karena yang ditanyain juga upaya dia itu jadinya pendek gitu ya, kayak kriminalitas, terus sama kayak tadi ya, Eli sama Devita sudah menjawab dengan sangat kritis. Nah, harapannya kita belajar sosiologi itu harus peka loh terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Bagaimana sebagai generasi penerus kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Tentunya kita kan menjadi individu yang tinggal di dalam masyarakat. Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya di masyarakat itu banyak permasalahan. Oke, silakan dilanjutkan, nanti dibuat dalam bentuk graf Canva. Dibuat semenarik mungkin biar teman-temannya semangat dalam belajar. Oke, semangat. Nah, kelompok 5. Halo. Progresnya sampai mana kelompok 5? Tinggal dituangkan dalam graf. LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, silahkan. Ada salah satu anak yang mungkin menjadi notulennya, teman-temannya nanti memberikan masukan atau memberikan informasi yang sudah dituangkan dalam LKPD. Sama. Ini kelompok 1 progresnya sampai mana? Kelompok 6. Sudah sampai mana? Sudah menuangkan dalam graf. Ya. Terkait dengan permasalahan apa tadi? Pengangguran ya, ada permasalahan pengangguran. Bagus sekali di sini. Pengangguran di Indonesia, dampaknya apa, kemudian upayanya apa. Nah, kira-kira nanti dari dampak dan upaya itu kan mesti dari teman-temannya nanti pas waktu presentasi kan akan ada pertanyaan. Karena pengangguran itu kan materi atau tema yang cukup menarik ya. Karena di masyarakat kita itu kan banyak sekali pengangguran, sehingga bagaimana nanti kalian itu bisa menyampaikan kepada teman-teman kalian bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda. Kalau kita nanti tidak sekolah bagaimana? Kalau kita nanti sekolah bagaimana? Ya kan? Bagaimana upaya kita, cara-cara kita kan menjadi orang yang sukses. Ya, itu tidak harus jadi dokter, tidak harus jadi tentara, polisi, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kelompok 1 kayaknya seru ya, tadi bahas apa anak-anak? Di Jepang. Kenapa di Jepang? Bagus sekali kayaknya, Bu. Ayo lihat. Jepang itu kan penduduknya langka cuma sedikit. Kalau di Indonesia kan banyak. Iya. Terus kita sudah tahu Penyebabnya kenapa sih di Jepang kok penduduknya sedikit? Ayo. Karena satu keluarga itu dimaksimalin tuh hanya punya satu anak. Punya satu anak, ya. Ada yang berpikiran kayak buat apa sih punya anak ke depan aja gitu ngurusin. Iya. Hidupnya Sendiri. Kita bandingkan kalau di Indonesia gimana? Kalau punya anak itu banyak anak banyak
banyak anak banyak rezeki, sehingga menyebabkan apa? Pertumbuhan penduduknya meledak, sehingga ketika terjadi pertumbuhan penduduk meledak menyebabkan permasalahan lain kan, apa aja? Kemiskinan, kriminalitas. Oke, bagus sekali, kreatif. Oke, anak-anak sudah sampai mana? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semuanya, kita siap-siap untuk presentasi. Nah, dalam presentasi nanti disiapkan 2 orang anak untuk menyampaikan materi, kemudian yang selain 2 anak tadi untuk menjawab pertanyaan. Ya, nanti yang menjawab pertanyaan boleh menjawabnya di belakang, ya. Nanti yang memaparkan materi bisa 2 orang anak saja. Ya, tapi sebelum kita presentasi, Bu Ayu mau minta tolong, silahkan apa yang sudah kalian buat dalam bentuk graf Canva di-share ke Google Classroom. Sudah tahu kelasnya anak-anak? Sudah biasa buat mengerjakan. Jadi kita harus dalam pembelajaran itu, karena kita belajar di era abad 21, maka kita harus melek yang namanya teknologi. Ya, semuanya bisa ya? Oke, silahkan di-share di Google Classroom. Kemudian kita akan presentasi. Nanti yang presentasi dimulai dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, biar enggak ini ya, kelompok 2, kemudian 4, dan kelompok 6. Ya, agar materinya bisa nggak sama seperti itu. Oke, Bu Ayu mau cek ya, apakah sudah masuk ke dalam Google Classroom atau belum? Ya, untuk kelompok 1 pakai akunnya Mega ya. Ya, silahkan untuk maju ke depan, mempresentasikan. Jangan lupa tampilkan presentasi terbaik kalian, karena di sini nanti akan Bu Ayu nilai ya kemampuan kalian dalam presentasi dan dalam menjawab pertanyaan. Silahkan boleh dipegang. Silahkan perkenalan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdiri sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Kapten Mega sebagai penjawab pertanyaan, saya Intan Indi sebagai pengamat materi, saya Aisyah Ismail sebagai penjawab, saya Atta Lebika sebagai penjawab pertanyaan, Saya Indra Surya Fajri sebagai penjawab. Jadi teman-teman di sini dari kelompok 1 itu dapat tema pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jadi kalian tahu nggak sih kalau negara kita sendiri itu negara yang paling banyak banget jumlah penduduknya? Iya. Kenapa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Karena itu di Indonesia jumlah angka kelahirannya itu sangat tinggi. Indonesia itu tercatat sebagai negara keempat di dunia dengan jumlah 275,77 juta penduduk. Ya, dari dampak adanya pertumbuhan penduduk itu, di sini itu meningkatnya pemerataan di daerah itu tidak merata. Selain itu juga kemiskinan. Semakin banyak pertumbuhan penduduk di suatu daerah, pastikan juga ada lapangan pekerjaan nih yang nggak memadai. Nah, itu tuh bisa menyebabkan adanya juga pengangguran. Gimana? Ya. Loading. Nah, selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan itu dengan melakukan program keluarga berencana. Selain itu juga meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi selain pendidikan di sekolah, juga seseorang itu dapat mendapatkan pendidikan di dalam sebuah keluarga.
Selain itu menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu juga sangat penting karena suatu daerah yang jumlahnya padat penduduknya, tapi di saat pekerjaannya itu nggak ada, itu sama aja akan menyebabkan banyak pengangguran. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok lain untuk bisa menanggapi. Tadi permasalahannya adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat ya. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya mengatasi permasalahan sosial dalam bentuk ledakan jumlah penduduk? Ya, sebutkan nama ya. Namanya tadi siapa, Mbak? Bunga, Mbak Isma. Bunga. Oke. Bunga, Mbak Bunga berusaha bertanya tadi bagaimana cara mengatasi. Nah, silakan dari kelompok 1. Mungkin dari power yang sudah kita paparkan ada beberapa yang sudah dijelaskan, tapi dari kami juga akan menjelaskan beberapa yang kurang dari sini. Jadi ada menekankan laju pertumbuhan. Jadi sama halnya dengan program KB. Jadi masyarakat itu diharapkan untuk memakai alat kontrasepsi, memakai obat dan juga suntik itu untuk menekan kelahiran. Terus juga ada melakukan transmigrasi. Jadi kan di Pulau Jawa itu kan salah satu pulau di Indonesia penduduknya paling banyak. Nah, jadi pemerintah itu bisa melakukan transmigrasi ke pulau lain dan ketika melakukan transmigrasi itu tuh juga nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan itu dapat menyebabkan pemerataan ya. Sudah jelas? Sudah jelas, Mbak? Ya, Sudah, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya adalah kelompoknya Mbak Naura dan kawan-kawan. Ini kelompok feminis ya. Karena kelompok perempuan semua ini ya. Ya, tunjukkan kalau perempuan itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Laura Rahmahoirunisa sebagai presentator. Saya Gina Nurusna sebagai presentator. Saya Setia Juri Dimaya sebagai penjawab soal. Saya Heka Julia sebagai penjawab soal. Saya Laudia Cynthia sebagai penjawab soal. Oke, graf yang menarik. Karena cewek jadi warnanya pink dengan kupu-kupu ya. Ya. Ya, silakan. Saya di sini dengan rekan saya Gina akan menjadi presentator yang menjabarkan materi pada siang hari ini. Baik, dari kelompok kami sendiri mendapatkan tema diskusi yaitu meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia memberikan beberapa dampak. Yang pertama, adanya kemiskinan yang dipicu oleh banyaknya angka pengangguran karena kurangnya lapangan kerja yang memadai bagi seluruh penduduk Indonesia usia angkatan kerja. Dan yang kedua, banyaknya angka penduduk dapat memberikan dampak sosial dan budaya, seperti kriminalitas, konflik rasial, keanekaragaman, krisis moneter, dan kenakalan remaja. Yang ketiga, Indonesia berada di urutan 101 dari 149 negara yang menurut indeks kesehatan. Negara di dunia menurut indeks kesehatan. Sedangkan angka harapan hidup di Indonesia berada di peringkat 122 dari 195 negara di dunia. Misalnya masih rendahnya angka vaksinasi dan kurangnya fasilitas kesehatan. Dengan adanya dampak, pasti harus disertai dengan adanya upaya penyelesaian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah
selanjutnya ada upaya pencegahan. Yang pertama yaitu melakukan kampanye program KB. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, menunda masa perkawinan. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, dari kelompok 6 namanya siapa? Farah Mahardika. Saya izin bertanya, bagaimana dampak-dampak permasalahan sosial dalam bentuk ledakan penduduk? Terima kasih. Baik, akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 6. Saya Heka Nindya izin menjawab. Jadi dampak-dampaknya yang pertama yaitu ada timbulnya kemiskinan bertambah, yang kedua kekurangan pangan, yang ketiga timbulnya pemukiman atau daerah kumuh di perkotaan. Saya Setia Judidi Maya izin menambahkan dampak permasalahan sosial tersebut. Yang pertama, pemerintah mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Perempuan-perempuan yang sangat kritis dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Kalau tidak, boleh ditutup. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata permasalahan-permasalahan tersebut masih seringkali ada di sekitar kita. Bahkan persentasenya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita? Tadi ada banyak pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan, pengangguran. Nah, tadi dari kelompok 1 itu menyampaikan ternyata kalau di Jepang itu untuk mempunyai keturunan itu dibatasi. Ya, cukup satu anak saja. Bahkan mereka tidak suka atau tidak mau punya anak. Nah, kalau di Indonesia berbeda pandangannya. Kalau di Indonesia mengatakan kalau banyak anak banyak rezeki. Jadi produksi terus setiap tahun itu produksi, setiap tahun produksi. Kira-kira kalian penganut aliran yang mana ini? Aliran tadi ya mensukseskan program KB ya, untuk menekan jumlah ledakan penduduk. Kegiatan pembelajaran hari ini akan kita laksanakan yang namanya post-test. Tadi sudah ada pre-test. Sekarang kita akan post-test. Apakah kalian sudah bisa memahami materi? Linknya silahkan bisa diakses di grup kelas kalian. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita mau lihat hasilnya. Apakah kali ini di post-test ini mengalami peningkatan? Wah, nilainya kayaknya sudah sangat bagus ya. Wah, ini sudah banyak yang mendapatkan nilai 100. Ternyata kalian sudah bisa mengerjakan pada level C4. Nah, kita akan simpulkan sama-sama dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau mencoba mengemukakan kesimpulan kita belajar hari ini? Saya. Ya, silakan Mbak Ais. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lusinanifah. Izin menjawab pertanyaan terkait dengan dampak positif dan negatif tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi dampak positifnya itu potensi munculnya nilai dan norma-norma baru, adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender, tingkat pendidikan formal yang menjadi semakin tinggi dan merata. Terakhir meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dampak negatifnya ada kriminalitas, kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan.
Makasih. Pengangguran. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Ais sudah menyimpulkan bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak. Ya, Tidak membosankan. ya sangat menyenangkan. Kemudian Tidak membosankan. Apalagi yang bisa kita? Ya bisa mendapatkan wawasan pengetahuan baru. Nah, oke. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi apa anak-anak? Perbedaan, persamaan, dan harmoni sosial. Nah, bagaimana perasaan belajar sosiologi hari ini? Menyenangkan. Terus apa lagi? Seru. Ya, IPS itu seru ya. Oke, motivasi belajar kita di akhir. Jadi ada yang bisa kita ambil di pembelajaran hari ini. Motivasinya adalah kita harus tekun belajar, giat belajar. Bagaimana kita punya mimpi itu harus bisa diraih. Sebagai rasa syukur karena kita sudah melewati 90 menit belajar hari ini, kita berdoa. Ya, silahkan Mas Indra sudah untuk memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.